Part 5. Janggal. Mbak Sandra langsung memasuki halaman rumahku. Karena tadi sebelum menyiram tanaman, aku telah membuka pintu pagar. Dia bertolak pinggang dan seolah-olah ingin menantangku. Jika seandainya aku bersikap seperti biasanya, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Entah kenapa tadi, kesabaranku tiba-tiba berubah sangat tipis. Setipis tisu dibagi dua. Padahal biasanya, aku berusaha memberikan tanggapan santai untuk membalas apapun yang keluar dari bibirnya. Hingga pada akhirnya, aku yang selalu tersakiti. Ternyata, sikap yang Ratu tunjukkan tadi malam sangat berpengaruh terhadapku pagi ini. Aku tidak terima jika anak itu lebih membela tetangga yang sering menyakiti hati dan perasaan mamanya selama ini. Itu tidak adil. Maksud kamu apa, Bel? Mbak Sandra menunjukkan tatapan yang membuatku ingin tertawa. Dia bersikap seolah-olah ingin menakutiku. Apa sih, Mbak? Aku sok bersikap polos dan pura-pura tidak tahu maksud pertanyaannya. Jangan sok polos kamu. Dia meninggikan suaranya. Ternyata dia tahu kalau aku sedang berpura-pura. Maaf, Mbak, aku mau siap-siap ngantor. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di kota ini. Aku menjabat sebagai pengelola keuangan. Aku gak mau telat. Aku tidak ingin berurusan dengannya. Apalagi ini masih pagi. Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Dia memegang lengan kiriku dengan kasar. Mami. Terdengar suara Revan dari halaman rumahnya. Dia mengenakan seragam putih birunya. Sepertinya dia akan berangkat sekolah. Dia pun langsung menghampiri kami. Kamu ngapain kesini? Tanya Mbak Sandra kepada anaknya itu. Harusnya Revan yang nanya gitu ke Mami. Tetangga kita ini harus dikasih pelajaran karena udah menghina Mami. Mbak Sandra tampak serius. Mami bikin Revan malu aja. Bisa nggak baik-baik aja sama Tante Bella? Kenapa Mami selalu cari masalah dengan beliau? Aku tidak menyangka kalau anak seusia Revan memiliki pemikiran jauh lebih dewasa daripada wanita yang melahirkannya. Tunggu. Ada yang janggal di sini. Kenapa Revan bersikap seakan-akan lebih membelaku daripada maminya? Sementara Ratu melakukan hal berbanding terbalik. Padahal sangat jelas kalau Ratu adalah anak kandungku, sedangkan Revan anak kandung Mbak Sandra. Akhirnya, Revan pun berhasil mengajak Mbak Sandra keluar dari rumahku. Aku sangat bersyukur karena Revan datang tepat waktu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika Mbak Sandra tadi masih terus berusaha mengundang amarahku. Aku memasuki rumah setelah selesai menyiram tanaman. Aku heran melihat sikap Mas Fandi dan Ratu. Mereka tiba-tiba tersenyum kepadaku. Apa yang mereka pikirkan? Apa ada sesuatu yang lucu hingga ayah dan anak itu menunjukkan barisan gigi putih mereka? Entah kenapa tadi mereka tidak mendengar suara tinggi Mbak Sandra di halaman rumah. Tetapi justru Revan yang lebih hebat menggunakan alat pendengarannya. Anak itu telah berhasil membuatku kagum kepadanya pagi ini. Kenapa senyum-senyum? Tanyaku kepada Mas Fandi dan Ratu. Wajah Mama lucu. Tumben Mas Fandi mengganti sebutannya kepadaku. Biasanya walaupun di depan Ratu, dia tetap menggunakan Dek. Tuh kan, lebih enak didengar daripada sebutan sebelumnya. Ratu turut membuka suara. Sepertinya Ratu yang meminta Mas Fandi mengubah panggilannya kepadaku. Iya sayang, Mas Fandi mengusap rambut anaknya itu.
Yuk, Papa antar sekolah. Pagi ini, Papa juga harus cepat sampai di kantor. Karena ada tamu penting. Ratu pun mencium pipi dan punggung tanganku, lalu melangkah keluar rumah. Sementara Mas Fandi mengecup keningku, lalu aku balas dengan mencium takzim punggung tangannya. Entah kenapa, dia masih menunjukkan senyumnya seperti tadi. Setelah dua orang yang aku sayangi itu meninggalkan rumah, aku pun akan bersiap-siap. Saat aku hendak menutup pintu, tiba-tiba aku dikagetkan kemunculan Revan. Kenapa dia belum berangkat sekolah? Aku melihat motornya terparkir di depan pintu pagar rumahku. Revan minta maaf atas sikap Mami tadi. Dia meraih tanganku, lalu menciumnya. Kenapa kamu harus minta maaf, Van? Revan merasa malu atas perbuatan Mami. Udah, gak perlu dipikirin. Sekarang kamu berangkat sekolah. Jangan sampai Mami kamu lihat kamu di sini. Aku terharu melihat sikapnya. Terima kasih, Tante. Dia pun segera beranjak, lalu meluncur menggunakan kendaraan roda 2 miliknya. Aku masih tidak habis pikir dengan sikap Revan yang sekarang. Padahal sebelumnya, dia sangat pemalu. Dia menyapaku jika kami berpapasan saja. Apa dia benar-benar merasa malu melihat perbuatan Maminya? Kenapa sikap Revan tiba-tiba berubah terhadap Bella?